Bayangkan kamu menikah dengan wanita bule super kaya, bukan karena cinta, tapi demi menyelamatkan ibumu dari lilitan utang. Kamu pikir semuanya akan jadi kesepakatan dingin, sampai malam pertama datang, dan dia ungkapkan sesuatu yang mengubah seluruh hidupmu. Ini bukan hanya soal uang, ini soal rahasia besar yang tersembunyi di balik gaun pengantin putihnya. Namaku Rangga, 27 tahun. Lulusan teknik, pekerja biasa di sebuah perusahaan konstruksi. Hidupku datar, penuh perjuangan, dan satu-satunya semangatku adalah ibuku yang kini terbaring sakit. Ayah sudah lama tiada, dan beban utang rumah sakit semakin hari semakin menjerat leher kami. Sampai suatu malam, ponselku berdering. Telepon dari seorang pria asing dengan logat barat yang kental, namun berbicara dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih. Namanya Emer George. Ia bilang, "Saya tertarik dengan kamu, untuk jadi suami anak saya." Aku kira ini penipuan. Tapi keesokan harinya, seorang wanita bul cantik datang menemuiku di kafe kecil tempat biasa aku makan siang. Namanya Eliza. Rambut pirangnya diikat simpel, kulitnya seputih susu, dan matanya biru jernih seperti danau di musim dingin. "Aku butuh suami dalam waktu 2 minggu, katanya blak-blakan. "Pernikahan kontrak. Kamu dapat 3 miliar, langsung lunasi semua utang ibumu. Tapi syaratnya, kamu harus tinggal bersamaku minimal setahun, dan tidak boleh membocorkan pernikahan ini pada siapapun." Tentu saja, aku curiga. Tapi melihat ibuku semakin lemah, dan kolektor utang yang semakin sering datang, aku menandatangani kontrak itu. Tanggal pernikahan pun ditetapkan. Pernikahan kami dilangsungkan diam-diam. Tak ada pesta mewah, hanya aku, Eliza, dan beberapa saksi dari pengacaranya. Hari itu aku resmi jadi suami seorang gadis bule kaya raya. Tapi malam pertama adalah sesuatu yang tak pernah aku duga. Aku masuk ke kamar kami dengan canggung. Tidak ada gairah, tidak ada keintiman. Aku hanya ingin tidur, menunaikan tugasku sebagai suami pura-pura. Tapi Eliza tiba-tiba berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata yang penuh teka-teki. "Aku harus jujur malam ini," katanya lirih. "Karena kamu sekarang adalah bagian dari hidupku, setidaknya selama 1 tahun." Aku duduk di ranjang, bersiap mendengar hal paling aneh sekalipun. Tapi kata-katanya selanjutnya membuat dadaku berhenti berdetak. Aku bukan hanya anak orang kaya. Aku sebenarnya putri dari seorang bangsawan Eropa, dan aku sedang dikejar oleh keluargaku sendiri karena aku menolak dijodohkan dengan pria yang tidak kucintai. Aku membeku. Eliza duduk di sebelahku, dan menggenggam tanganku. Aku tahu ini semua gila. Tapi aku memilih kamu, karena kamu satu-satunya pria yang tidak mengejar kekayaanku. Kamu hanya ingin menyelamatkan ibumu. Itu hal paling tulus yang pernah aku lihat. Malam itu kami tidak tidur sebagai suami istri. Tapi kami berbicara tentang kehidupannya yang penuh tekanan, tentang pelariannya dari Eropa, tentang bagaimana ia membangun bisnis di Asia secara diam-diam hanya untuk bisa hidup bebas. Dan saat aku menatapnya malam itu, aku sadar, aku sedang jatuh cinta. Hari demi hari, pernikahan pura-pura itu berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Kami tertawa bersama, bertengkar kecil, saling mengenal lebih dalam. Eliza bukan hanya cantik, tapi cerdas, mandiri, dan rapuh di dalam. Ia menutupi luka dengan senyum. Tapi masalah datang saat seorang pria bul bertubuh besar datang ke villa tempat kami tinggal. Dia memperkenalkan diri sebagai sepupu Eliza, dan menuntut agar ia pulang ke negaranya. "Keluarga mencarimu, Liz. Ini tidak bisa ditunda lagi. Kamu tunangan Duk dari Jerman Selatan." Aku berdiri menghadang. Dia sudah menikah dengan aku. Sepupunya menatapku dingin. "Dia hanya menikah untuk menghindari perjodohan. Kalian pikir kami bodoh?" Tapi Eliza maju ke depan. Dengan tenang ia berkata, "Ya, awalnya itu hanya kontrak. Tapi aku memilih tinggal bersama Rangga, bukan karena kontrak, tapi karena aku mencintainya. Aku ingin hidup dengan pilihan sendiri." Air matanya jatuh malam itu, dan begitu juga hatiku. Konflik keluarga Eliza memanas, tapi dengan bantuan pengacara pribadinya dan bukti pernikahan resmi, ia akhirnya mendapat hak untuk memutuskan hidupnya sendiri. Ia melepas semua gelar, semua warisan, hanya untuk hidup bebas bersama suaminya, aku. Hari ini, aku masih bekerja di bidang konstruksi. Tapi aku punya istri yang dulu tak pernah aku bayangkan. Pernikahan yang awalnya palsu, kini jadi rumah nyata bagi 2 orang yang saling mencinta. Karena terkadang, cinta datang bukan dari bunga dan puisi, tapi dari keputusan nekat demi menyelamatkan orang yang kita sayangi. 3 hari setelah malam pertama yang tak biasa itu,
Aku masih merasa hidup seperti mimpi. Pernikahan kami yang seharusnya hanya formalitas kini terasa ganjil. Eliza bukan hanya perempuan cantik dengan masa lalu rumit, tapi juga manusia yang benar-benar hidup dan bernapas dalam rumah yang kini kusebut rumah tangga. Pagi-pagi, aku turun ke dapur dan menemukan Eliza sedang membuat kopi. Ia mengenakan tank top putih yang ketat dan celana pendek, rambut pirangnya terurai, berantakan namun tetap memesona. Saat dia membalik badan, aku buru-buru menunduk, tak ingin terlihat sedang mencuri pandang. "Good morning, suami kontrak," katanya sambil tersenyum nakal. "Good morning, istri setahun," balasku, berusaha tetap santai. Tapi dalam hati, aku kacau. Eliza bisa membuat jantungku berdebar hanya dengan menyapa. Gawat, kami mulai menghabiskan waktu bersama, entah itu nonton film di ruang tengah, belanja bahan makanan, atau sekadar duduk di balkon sambil menyeruput teh. Setiap malam, meski kami tidur di satu ranjang, tak pernah ada sentuhan fisik lebih dari sekadar selimut yang bersenggolan. Sampai suatu malam, saat hujan turun deras, Eliza masuk ke kamar sambil menggigil. "Aku benci badai petir," katanya. Aku menatapnya yang basah kuyup, lalu memberikan handuk. Ia duduk di ranjang, memeluk lututnya. "Aku rindu ibu," bisiknya pelan. Tapi dia yang menjebakku dalam perjodohan itu. Hanya karena status. Aku diam. Tidak tahu harus mengatakan apa. Kemudian, Eliza menoleh ke arahku. "Rangga, jika kamu diberi pilihan untuk keluar dari kontrak ini sekarang, apakah kamu akan pergi?" Aku ingin menjawab tidak, dengan cepat. Tapi aku terlalu takut pada jawabanku sendiri. "Aku nggak tahu," jawabku jujur. Awalnya aku hanya ingin lunasi utang ibu. Tapi sekarang semua terasa campur aduk. Eliza mengangguk pelan. Aku juga. Hari-hari berikutnya, semuanya berubah. Ia mulai sering memelukku dari belakang saat aku masak. Kadang menggandeng tanganku di tengah keramaian. Orang-orang menyangka kami pasangan romantis yang saling cinta. Dan, entah sejak kapan, aku mulai ingin mereka benar. Suatu malam, saat kami menghadiri jamuan makan bersama klien bisnisnya, Eliza mengenakan gaun hitam dengan belahan dada yang dalam. Semua mata pria tertuju padanya. Tapi ia berjalan ke arahku, menggenggam tanganku dan berbisik, "Aku hanya milikmu malam ini." Dek, rasanya seperti disengat listrik. Sepulang dari acara, di mobil, ia bersandar di bahuku. Aku capek pura-pura, "Rangga. Aku ingin semuanya nyata." Aku tak bisa berkata-kata. Ketika kami sampai di rumah, Eliza menatapku di depan pintu kamar dan berkata pelan, "Jika malam pertama itu tak terjadi karena kontrak, bagaimana kalau malam ini terjadi karena cinta?" Ia menciumku pelan. Lalu menarik tanganku masuk ke kamar. Malam itu, akhirnya batas antara pernikahan kontrak dan kenyataan runtuh sepenuhnya. Keesokan harinya, aku terbangun lebih awal. Eliza masih tertidur, wajahnya damai. Rasanya seperti bangun di dunia yang baru. Tapi semua itu buyar ketika aku menerima surat dari rumah sakit. Ibuku memburuk. Aku segera pamit ke Eliza dan terbang ke kota asal. Aku duduk di samping ranjang ibu, menggenggam tangannya. Dia menatapku dengan mata sayu, tapi masih bisa tersenyum. "Rangga, kamu sudah menikah?" tanyanya lemah. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Namanya Eliza." "Dia baik?" "Dia luar biasa." Ibu menitikkan air mata. "Ibu cuma ingin kamu bahagia. Jangan hanya hidup untuk membayar utang." Aku mencium tangannya. "Sekarang ibu yang harus bahagia." Aku janji. Saat aku kembali ke villa, Eliza sedang berdiri di balkon, memeluk diri sendiri. Tatapannya kosong ke arah laut. "Aku pikir kamu nggak akan kembali," katanya tanpa menoleh. "Aku janji 1 tahun, kan?" Ia menoleh. "Bagaimana kalau aku minta kamu tinggal lebih lama?" "Selamanya?" Aku terdiam. Ingin menjawab, "Ya," tapi sebelum sempat, suara mobil terdengar dari halaman. Seseorang datang. Lagi. Seorang wanita paruh baya turun dari mobil hitam. Elegan. Dingin. Berwibawa. "Elizabeth," panggilnya. "Kamu pikir bisa kabur dari warisan dan tanggung jawab keluarga hanya dengan menikah sembunyi-sembunyi?" Eliza menggenggam tanganku erat. "Itu ibuku," bisiknya. "Dan dia datang untuk memisahkan kita." Wanita itu berdiri angkuh di halaman villa, dengan postur seperti seorang ratu. Wajahnya mengeras begitu melihat tangan Eliza menggenggam tanganku. "Eliza, masuk ke mobil sekarang," perintahnya tajam, dalam bahasa Inggris. Aku melangkah sedikit ke depan, mencoba menunjukkan bahwa aku bukan sekadar pelengkap dalam hidup Eliza. Tapi wanita itu menatapku seolah aku tak lebih dari debu di sepatunya.
Dan ini pria Indonesia yang kamu pilih, tanyanya sinis. Eliza tetap berdiri di sampingku. Dia suamiku, Mom. Suami kontrak, sahut ibunya cepat. Kau pikir aku tak tahu permainanmu? Kamu menikah hanya untuk menghindari perjodohan, bukan karena cinta. Aku ingin menjawab, tapi Eliza menggenggam tanganku lebih erat, memberi isyarat agar aku diam. Mungkin awalnya memang begitu, tapi semuanya berubah, katanya pelan. Sekarang aku mencintainya. Ibunya tertawa kecil, sarkastik. Cinta? Cinta tak akan membayar kerugian keluarga kita, Eliza. Kamu pewaris tunggal dari kerajaan bisnis senilai miliaran dolar. Apa yang kamu pikirkan? Eliza bukan barang dagangan, sergahku, akhirnya tak tahan. Mata ibunya menajam padaku. Dan kamu pikir kamu bisa menjadi bagian dari keluarga kami? Kamu tak punya status, tak punya gelar, bahkan latar belakang pun tak jelas. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena aku sadar, semua yang dia katakan benar di mata dunia mereka. Tapi Eliza justru menoleh padaku, wajahnya tenang. Rangga mungkin tak punya harta, tapi dia punya hati. Dan itu lebih dari cukup. Ibunya mendekat. Kalau kamu tidak ikut denganku sekarang, kamu akan dicoret dari semua warisan. Kamu akan kehilangan segalanya, Eliza. Rumah di Prancis, saham di perusahaan, rekening bank, bahkan akses ke keluarga. Kamu akan menjadi bukan siapa-siapa. Suasana hening sejenak. Aku bisa merasakan tangan Eliza gemetar di genggamanku. Tapi ia tidak melepaskannya. Kalau itu harga dari kebebasan dan cinta, maka silakan ambil semua yang kau punya, kata Eliza mantap. Ibunya mundur selangkah. Kamu akan menyesal, Eliza. Tanpa kata lain, wanita itu berbalik dan masuk ke mobil. Tak lama kemudian, mobil hitam itu melaju meninggalkan villa dengan kecepatan tinggi. Setelah kepergian ibunya, Eliza duduk di ruang tamu dalam diam. Aku membuatkan teh, duduk di sampingnya, dan memeluknya tanpa bicara. Ia hanya menatap kosong ke arah langit-langit. Aku baru saja kehilangan segalanya, bisiknya. Aku menatap wajahnya. Tidak, kamu masih punya satu hal. Apa? Aku. Ia menoleh dan tersenyum tipis. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. Beberapa hari kemudian, dunia luar mulai bereaksi. Media asing mulai membicarakan kabar soal pewaris keluarga bangsawan yang kawin lari dengan pria biasa dari Asia Tenggara. Berita itu viral. Wartawan mulai berdatangan ke villa. Kehidupan kami berubah drastis. Eliza kehilangan akses ke kartu bank internasionalnya, sahamnya dibekukan, bahkan mobil-mobil mewah yang ia miliki mulai ditarik. Tapi kami masih punya satu sama lain, dan itu cukup. Kami pindah ke apartemen kecil milikku di Jakarta. Tidak mewah, bahkan sempit. Tapi penuh kehangatan. Eliza belajar naik ojek, masak nasi goreng, dan bahkan berbelanja di pasar tradisional. Aku tak tahu hidup sederhana bisa terasa semenyenangkan ini, katanya suatu malam saat kami makan mie instan di teras. Aku tertawa. Itu karena kamu belum bayar listrik pas lagi tanggal tua. Tapi hari-hari damai kami tak bertahan lama. Suatu sore, seorang pria berjas datang ke apartemen membawa koper. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara pribadi Eliza. Kami menerima dokumen resmi dari ibu Anda, Nona Eliza, katanya. Dia mencoret Anda dari warisan, tapi ada surat terakhir yang harus saya serahkan secara pribadi. Eliza membuka surat itu. Isinya membuat matanya membelalak. Aku mengintip. Di dalamnya tertulis, jika dalam 60 hari kamu membuktikan hidupmu bahagia bersama pria pilihanmu, dan tidak menjual harga dirimu demi uang, maka warisan akan dikembalikan sepenuhnya. Tapi kamu tidak akan pernah tahu, karena aku yakin kamu tak akan bertahan lebih dari sebulan hidup sebagai rakyat biasa. Eliza menatapku dengan mata berkilat. Ini bukan hanya tentang cinta sekarang, ini juga tentang membuktikan bahwa hidup tak selalu diukur dengan uang. Hari-hari selanjutnya kami jalani dengan semangat baru. Kami membuka warung kopi kecil di pinggir jalan, memanfaatkan resep latte spesial yang Eliza pelajari dari Eropa. Pelan tapi pasti, warung kami ramai. Orang datang, bukan karena nama Eliza, tapi karena rasa kopi dan keramahan kami. 2 bulan berlalu. Kami tak peduli apakah warisan itu kembali atau tidak. Tapi suatu pagi, ketika kami membuka warung, ada mobil hitam yang berhenti di seberang jalan. Ibu Eliza turun, tanpa pengawal, tanpa kemewahan. Ia duduk diam, memesan secangkir kopi. Setelah menyeruputnya, ia menatap Eliza dan berkata, "Ini, lebih baik dari semua kopi di kafe bintang 5. Eliza terdiam. Ibunya melanjutkan, "Aku masih tak setuju dengan pilihanmu.
Tapi aku tak bisa memungkiri, kamu bahagia. Ia bangkit berdiri dan menyerahkan satu amplop tebal. Warisan kembali padamu. Tapi jika kamu ambilnya, kamu harus memakainya untuk kebaikan. Bukan untuk hidup mewah. Tapi untuk hidup berarti. Hari itu, Eliza memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan, tidak ada penghakiman. Hanya penerimaan. Dan aku berdiri di sana, menyaksikan dua wanita yang dulu begitu jauh kini saling mendekap. Mungkin aku hanyalah pria biasa dari Indonesia. Tapi aku telah menikahi seorang wanita luar biasa, bukan karena uang, bukan karena status. Tapi karena cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga. Setelah warisan dikembalikan, kehidupan kami berubah lagi, kali ini bukan karena kemewahan yang kembali, tapi karena kami sadar, hidup bukan sekadar harta, tapi juga tanggung jawab. Eliza memutuskan untuk tak langsung memakai semua warisannya. Aku ingin mulai dengan membangun yang kecil tapi berdampak besar, katanya. Maka kami mengembangkan warung kopi menjadi sebuah kedai kecil bernama Cinta Kopi, tempat yang bukan hanya menjual minuman, tapi juga cerita. Tak butuh waktu lama, kedai kami ramai. Banyak yang datang karena penasaran, apalagi setelah kisah kami disorot media lokal dan internasional. Tapi lebih banyak yang datang karena merasa rumah di tempat kami. Tak sedikit pelanggan tetap yang datang hanya untuk curhat sambil menyeruput cappuccino buatan Eliza. Namun, kebahagiaan kami tidak lama mengambang tanpa gangguan. Suatu pagi, seorang pria berdasi datang ke kedai membawa selembar map tebal. Namanya Leonard, pengacara keluarga besar dari pihak ayah Eliza. Ada surat dari Dewan Keluarga Bangsawan di Prancis, katanya dengan nada serius. Mereka tidak puas dengan keputusan ibu Anda menyerahkan kembali warisan tanpa persetujuan Dewan. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya apa? Artinya, Eliza masih dianggap melanggar tata waris. Mereka ingin mencabut semua aset dan memanggil Eliza ke Paris untuk sidang resmi. Jika tidak hadir, maka semuanya akan dibekukan selamanya. Bahkan properti di Indonesia akan mereka tuntut. Eliza terdiam. Dan kamu, kata Leonard menatapku. Kamu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nama keluarga. Dalam sistem kami, kamu bisa disebut sebagai pengganggu kehormatan bangsawan. Ancaman hukum bukan tidak mungkin. Kepalaku mendidih. Bukan karena takut, tapi karena jengkel, seolah cinta kami harus terus-menerus diuji oleh standar dunia yang terlalu tinggi dan dingin. Eliza menggenggam tanganku. Aku akan ke Paris, katanya lirih. Tapi kamu ikut. Kami tiba di Paris dan disambut dingin. Eliza diminta menghadiri sidang internal keluarga. Aku, sebagai outsider, tak diperkenankan masuk. Aku duduk di luar ruang sidang selama hampir 3 jam. Hatiku campur aduk, takut, marah, dan cemas. Sampai akhirnya pintu terbuka dan Eliza keluar dengan mata sembab. Mereka ingin aku memilih, katanya. Warisan, atau kamu? Aku terdiam. Kali ini tidak ada kontrak, tidak ada paksaan. Ini tentang masa depan. Dan aku sadar, seberapa kuat pun cinta kami, dunia ini tak selalu menyukai yang tak biasa. Eliza, kataku pelan, kalau aku pergi, kamu akan bebas. Kamu bisa dapat semuanya kembali. Ia menatapku tajam. Dan kehilangan satu-satunya yang membuat semua itu berarti? Tidak. Aku menarik napas panjang. Tapi jika kamu memilih aku, hidupmu akan terus diwarnai tekanan. Eliza tersenyum samar. Tekanan lebih baik daripada hidup kosong dengan nama besar. Keesokan harinya, Eliza berdiri di hadapan Dewan Keluarga. Ia tak membawa pengacara, hanya keberanian dan keyakinan. Aku tidak meminta restu. Aku hanya datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah membuatku sadar bahwa kebebasan adalah warisan terbaik. Salah satu anggota dewan, seorang pria tua berambut putih, berdiri. Elizabeth, kamu tahu konsekuensinya. Eliza mengangguk. Saya tahu. Tapi saya memilih Rangga. Karena cinta bukan kelemahan. Itu kekuatan. Kami kembali ke Indonesia tanpa harta, tanpa jaminan, tapi dengan tekad yang lebih kuat. Dalam waktu singkat, kedai kami berkembang menjadi jaringan kecil di 3 kota besar. Bukan karena nama Eliza, tapi karena kehangatan dan ketulusan kami. Ibu Rangga, yang kini sudah jauh membaik, sering datang membantu di dapur. Eliza memanggilnya, Bu, dengan penuh sayang. Di malam hari, kami sering duduk bertiga, makan gorengan sambil bercerita. Suatu malam, di teras rumah, Eliza menatap langit sambil bersandar di pundakku. Aku dulu takut kehilangan segalanya, katanya pelan. Tapi ternyata, kehilangan yang aku takuti, justru membawaku menemukan segalanya.
Aku mencium keningnya. Termasuk aku? Dia tertawa kecil. Terutama kamu. Dan di malam itu, aku sadar, kisah kami bukan tentang seorang pria miskin yang menikahi gadis kaya demi melunasi utang. Tapi tentang dua jiwa dari dunia berbeda, yang memilih bertahan dalam badai, dan tumbuh dalam keterbatasan. Bukan malam pertama yang mengejutkanku. Tapi setiap hari setelahnya, yang menunjukkan bahwa cinta, ketika diperjuangkan, benar-benar bisa mengalahkan segalanya. Sudah hampir setahun sejak pernikahan kami yang diawali dengan kontrak, dan kini rasanya semua berjalan lebih dari yang kami harapkan. Cinta Kopi berkembang pesat. Kami membuka cabang keempat di Bandung, dan respon pelanggan luar biasa. Eliza pun kini mulai bisa berbicara bahasa Indonesia, meski logat bulenya tetap membuat pelanggan tersenyum geli. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah benar-benar damai tanpa ujian baru. Pagi itu, aku sedang menyiapkan stok kopi di kedai saat seorang wanita paruh baya masuk, mengenakan jilbab pudar dan baju sederhana. Wajahnya tak asing, tapi butuh beberapa detik sebelum aku sadar siapa dia. "Ayahmu sakit keras," katanya tanpa basa-basi. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku belum pernah bicara soal ayah kepada Eliza. Ia pergi sejak aku masih duduk di bangku SD, meninggalkan aku dan ibu dengan tumpukan utang. Sejak itu, dia seperti lenyap di telan bumi. Aku membenci sosok itu, menganggap dia biang keladi penderitaan kami. Namun wanita yang datang itu, tantenya, adik ayah, mengatakan bahwa ayah kini terbaring lemah di panti jompo kecil, sepi dan menyesal. "Ayahmu tak punya siapa-siapa lagi, Rangga. Hanya kamu," ucapnya lirih. Malamnya, aku duduk di teras bersama Eliza. Aku menceritakan semuanya. "Aku nggak tahu harus gimana," kataku. "Aku dendam, tapi aku juga nggak tega." Eliza menggenggam tanganku. "Kadang, memaafkan bukan soal siapa yang pantas dimaafkan, tapi siapa yang berani melangkah." Aku menatap mata Eliza. Dalam, hangat, dan tanpa sadar, aku menangis. Mungkin untuk pertama kalinya sejak jadi suami. Beberapa hari kemudian, aku dan Eliza pergi ke panti jompo itu. Tempatnya sederhana, hampir seperti rumah tua yang lupa direnovasi. Di salah satu kamar, seorang pria tua terbaring. Tubuhnya kurus. Matanya sayu. Tapi saat melihatku, ia tahu siapa aku. "Rangga," bisiknya. Aku diam. Kaku. Hatiku seperti dicekik. Tapi Eliza menyentuh punggungku pelan, memberiku kekuatan. Aku nggak layak minta maaf," kata ayah. "Tapi aku minta, dengarkan aku sekali ini saja." Ia menceritakan segalanya. Tentang hutang karena ditipu rekan bisnis, tentang rasa malu, dan ketidakmampuan menghadapi dunia. Ia memilih kabur, bukan karena tak sayang, tapi karena merasa tak layak jadi kepala keluarga. "Selama ini aku hidup dengan penyesalan, Rangga. Dan saat tahu kamu menikah, aku hanya ingin melihatmu bahagia sekali saja sebelum mati." Aku menunduk. Dadaku sesak. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku tahu satu hal, jika aku pulang hari itu tanpa memberi ampun, aku akan menyesal selamanya. "Ayah, aku tidak lupa, tapi mungkin aku bisa belajar memaafkan," kataku akhirnya. Air mata ayah menetes. Sejak hari itu, aku rutin mengunjungi ayah. Eliza bahkan kadang membawakannya makanan. Aku tahu, dia tak punya kewajiban melakukan itu, tapi dia tetap melakukannya. Mungkin karena cinta, atau mungkin karena dia tahu, masa lalu harus diselesaikan, bukan disembunyikan. Sampai suatu malam, Eliza memanggilku dengan nada serius di kamar. "Rangga, aku telat datang bulan." Aku terdiam. "Maksudmu?" Dia mengangguk pelan. "Aku hamil." Mataku membelalak. Jantungku berdegup lebih cepat. Rasa takut, bahagia, bingung, semua campur aduk. Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat, "Kita akan jadi orang tua." Eliza tersenyum lebar. "Iya, kita akan jadi orang tua." Hari-hari berikutnya, segalanya terasa lebih berarti. Eliza mulai mengurangi jam kerja di kedai. Aku yang lebih banyak pegang operasional, sementara dia fokus menjaga kehamilannya. Namun lagi-lagi, cobaan datang. Suatu malam, saat aku sedang menutup kedai, aku menerima panggilan telepon dari panti jompo. "Ayah, kritis." Aku meluncur ke sana secepatnya. Eliza ingin ikut, tapi kondisinya sedang lelah, jadi aku minta dia tetap di rumah. Di ranjang, ayah menggenggam tanganku lemah. "Terima kasih, sudah datang," bisiknya. "Ayah jangan banyak bicara. Istirahat saja dulu." Ia menggeleng. Aku tahu waktuku nggak lama. Tapi aku lega. Karena sebelum mati,
Aku sempat melihat anakku tumbuh menjadi laki-laki sejati. Aku tak mampu berkata apa-apa. Saat itu, aku hanya bisa menangis, untuk semua masa lalu, semua luka, dan semua penyesalan yang kini akhirnya luruh. Dan di malam yang sunyi itu, ayah pergi dengan tenang. Pemakamannya sederhana. Tak banyak pelayat. Tapi aku berdiri di samping liang lahat dengan dada lapang. Karena aku tahu, kini aku tak menyimpan dendam lagi. Eliza menggenggam tanganku erat sepanjang upacara. Dan saat semua selesai, dia berbisik. Terima kasih sudah memilih memaafkan. Anak kita akan bangga punya ayah seperti kamu. Aku menoleh dan menatapnya. Perempuan bule yang dulu hanya bagian dari kontrak. Yang kini menjadi pusat seluruh hidupku. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa utuh.